Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ngajinya kita tentang tawasul. Tawasul itu bahasanya kita perantara. Perantara ini sebenarnya salah satu teknik atau metode cara seseorang meminta kepada Allah agar apa yang dia minta itu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gak ngerti tawasul itu biasanya ngeritik tawasul. Orang yang gak ngerti tawasul itu biasanya mengatakan tawasul itu bid'ah, tawasul itu musyrik. Sampai ada segolongan yang mengatakan tawasul itu musyrik. Ya karena dia nggak pelaku tawasul. Kalau orang yang ngerti tawasul, dia nggak akan mengatakan musyrik. Musyrik itu apa? Musyrik itu meyakini al-mu'assir ghairallah, yang menyebabkan, yang mewujudkan itu selain Allah. Itu namanya musyrik. Kamu meminta kepada kuburan, itu musyrik karena menganggap kuburan muasir. Kuburan bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Kita nggak pernah orang tawasul tuh yang minta kepada kuburan, nggak ada. Mintanya kepada Allah. Ada banyak orang yang menggambarkan tawasul. Ini perhatikan ya. Saya kurang cocok kalau ada orang ngomong kayak gini. Ini ngomong kayak gini, tawasul itu seperti apa? Tawasul seperti ini loh. Anggaplah Tuhan itu seperti presiden. Karena kita mau nyampe ke presiden terlalu sulit, terlalu jauh, maka kita lewatnya ajudan. Kan banyak ya? Ya toh? Kamu kalau pengen minta kepada presiden, yo jangan langsung minta sama presidennya. Terlalu sulit, terlalu jauh, lewat ajudannya. Itu saya malah kurang cocok. Saya malah kurang cocok cara menggambarkan seperti, dan itu banyak yang menggambarkan seperti itu. Kalau saya kurang cocok, yang seakan-akan menganggap Allah itu jauh. Padahal kalau dalam Al-Qur'an, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat daripada urat nadi. Urat lehermu itu aku lebih dekat. Lah kalau seakan-akan menggambarkan dia seperti presiden, kemudian kita butuh perantara agar sampai kepada dia, kan seakan-akan menganggap Allah itu jauh. Kalau saya gambarkannya nggak kayak gitu. Kalau tawasul itu begini, sesuai dengan hadisnya, kita mintanya sama Allah. Lo minta sama Allah kok dikatakan musyrik, kan aneh. Mintanya sama Allah, mau minta sama Gusti Allah kok musyrik. Cuman kita membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah. Contoh gampangnya gini lah. Kamu ngadep ke presiden, kamu ngomong, Pak Presiden, tolong dong Pak Presiden, jalan di daerah saya diurusi karena jalannya sudah rusak. Terus kamu ngomong, saya Pak Presiden teman dekatnya anak sampean. Mintanya langsung ke presiden, bukan lewat anaknya Pak Presiden. Saya ngomong, oh kamu dekat dengan anak saya. Kan hanya teknik doa saja. Dan madzhabul arba'ah semuanya memperbolehkan. Gak ada madzhabul arba'ah mengatakan tawasul gak boleh, gak ada. Contoh gini lagi lah, kamu minta sama Allah, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, dengan membawa kamu menyebut orang yang dicintai oleh Allah. Sopo? Nabi Muhammad. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah dengan berkahnya Nabi Muhammad. Mintanya sama siapa? Allah. Cuman kita membawa orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi bukan kita lewatnya Nabi Muhammad, tapi langsung kepada Allah, hanya cara teknik doa kita. Kamu lah ngomong sama saya suka nih sama santri, namanya siapa seomane? Saya tuh suka sama Ropik. Terus ada orang yang ngomong sama saya, Gus saya minta diajari ilmu ini Gus.
Loh kamu siapa? Saya loh Gus, temannya Ropik. Kan lain akhirnya. Lain. Jadi bukan tawasul itu kita perantara kepada orang. Orang itu seakan-akan kita jauh daripada orang yang kita minta. Saya kurang setuju. Walaupun itu juga nggak dikatakan musyrik, tapi kalau tawasul saya lebih setuju kita. Contohnya tadi itu doanya Kanjeng Nabi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika. Ya Allah, aku meminta kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan saya menghadap kepadamu, bi nabiyyika, dengan nabimu, menyebut nabinya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menyebut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tawassul. Mosok ngene tok itu perlu dijelaskan ya. Mereka ngomong musyrik loh, karena mereka nggak ngerti tawassul ya. Jadi kalau tawassul dikatakan musyrik berarti dia nggak pernah ngerti apa isinya tawassul. Wong dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kalau ini wasilah bila ibadah. Wasilah bil ibadah seperti sholat, mendekatkan kepada Allah dengan cara sholat, wasilahnya sholat. Jadi biar nggak disalahpahami cara memahaminya tawasul seperti itu, dan nggak ada musyrikan di sini. Musyrik itu kan kalau kita minta kepada selain Allah, wong kita mintanya kepada Allah. Tetap kita meyakini al-mu'assir huwallah, yang menjadikan, yang mewujudkan, yang menghendaki, semuanya adalah Allah, bukan kuburan. Salah ya. Cara memahami ngono. Kadang mondok sudah lama ditanya tawasul, gak ngerti cara gambarkannya ajudan ke presiden. Ya wes. Makanya orang Wahabi kadang-kadang sering mengkritik kayak gitu, karena kita kadang-kadang gak bisa cara menerangkan tentang tawasul. Nah, tawasul ini sering diartikan, sering disalahi, sering dibuat senjata oleh orang-orang yang gak suka tawasul itu. Ayat yang berbunyi, ayat Az-Zumar ayat 3 itu yang berbunyi walladzina takhadhu min dunihi auliya. Orang-orang musyrik zaman dulu itu loh. Itu dia, orang-orang musyrik, kamu jangan nyembah selain Allah. Kamu kok nyembah patung itu loh. Mereka ngomong mana abuduhum illa liyuqarribuna ilaihi zulfa. Enggak, saya enggak nyembah patung kok. Saya patung itu hanya sebagai wasilah agar saya dekat dengan Allah. Lah ini seakan-akan disamakan dengan orang kita yang tawasul. Ayo buktikan tawasul itu boleh. Wong Al-Qur'an melarang. Mana abuduhum, saya tidak menyembahnya, illa liyuqarribuna, hanya sebagai perantara saya agar dekat dengan Allah. Kan sama kamu tawasul dengan kuburan, akhirnya seperti itu kan. Loh ya beda kasus. Beda kasus. Orang musyrik itu yang disembah memang betul-betul patungnya. Kalau kita nggak ada orang NU yang disembah kuburan, nggak ono. Kamu tanya sak goblok-gobloknya, sak bodoh-bodohnya orang NU ke kuburan, kamu nyembah kuburan? Enggak. Tapi kalau orang musyrik ditanya, kamu yakin bahwa yang menurunkan hujan Lata Uzza? Iya. Mereka kok ngomong liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya mereka cuman alasan saja kalau patung itu hanya sebagai perantara, padahal mereka yang disembah benar-benar patung. Makanya sering sekali orang-orang yang tidak suka tawasul itu ciri khasnya menjadikan ayat-ayat Al-Quran yang diperuntukkan untuk orang musyrik dibuat untuk nyerang orang Islam. Ini ciri khasnya. Pokoknya golongan mereka sehingga senang dengan ulama-ulama aswaja itu biasanya ngutip ayat-ayat yang memang asbabun nuzulnya untuk orang-orang musyrik diarahkan kepada orang-orang yang
Islam. Ini ciri khasnya, ciri khas nomor 1 mereka itu. Nah, bagaimana cara memahami tawasul? Ini pakai hadis-hadis sahih. Tawasul itu ada 2, seperti yang dalam buku kamu. Cuman kadang-kadang ini harus diterangkan. Mungkin yang lama-lama seperti Mas Wanda, Sukron ini mungkin paham, tapi yang baru mungkin perlu ngerti ini. Tawasul itu ada 2, ada doa bid tawasul, ada tawasul bid doa. Jadi ya, cara gambarkan tawasul tadi sudah paham ya? Paham ya? Jadi bukan kita lewat orang, tapi kita minta kepada Allah dengan menyebut namanya orang yang dicintai oleh Allah. Jadi mintanya langsung kepada Allah, bukan perantara orang, bukan. Karena memang Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat daripada urat nadi, urat leher. Doa bitawasul itu gimana? Ada tawasul bidoa, ada doa bitawasul. Ini hanya sebenarnya tawasul bidoa, doa bitawasul itu sebenarnya metode orang minta tok. Gak ada metode musyrik-musyrikan, gak ada di sini. Sama dengan kamu minta sama Allah, ya Allah saya minta kepadamu ya Allah, sama. Hanya cara doa saja. Tekniknya orang doa itu ada yang pakai tawasul, ada yang tidak. Hanya gitu aja. Gitu loh ya. Makanya gak ada istilah orang tawasul musyrik, gak ono sebenarnya. Apa doa bitawasul? Doa bitawasul itu doanya isinya ada tawasulnya. Kalau tawasul bidoa, dia tawasul dengan doanya orang. Satu-satu sih, biar rada paham. Doa bitawasul begini, kamu doa, tapi doa kamu di situ ada tawasulnya. Yang doa bukan orang, yang doa tetap kamu, tapi isi doa kamu, konten doa kamu itu ada tawasulnya. Contoh, ada yang tawasul bil amalis soleh. Kalau dalam kitab hadis yang sahih itu ada 3 pemuda. Pemuda itu terjebak dalam gua. Terjebak dalam gua, terus ada batu yang nutupi, kemudian dia minta sama Allah. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, supaya batu ini tidak menghalangi lagi. Engkau pindah batu ini. Ini doa biasa, nggak ada konten tawasulnya. Tapi kalau saya tambahi, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, agar yang namanya batu di depan gua ini engkau singkirkan ya Allah, dengan berkahnya saya setiap hari berjamaah. Berarti tawasulnya ada konten di situ dengan barokahnya setiap hari doanya agar dikabulkan, dia pakai perantara setiap hari istiqomah dia berjamaah. Itu namanya doa bid tawasul. Konten doanya ada tawasulnya. Dan ini sahih ini. Dulu ada orang laki-laki yang setiap hari dia itu mendahulukan orang tuanya, taatnya kepada orang tua luar biasa. Pemuda yang pertama, sampai dikatakan anaknya, istrinya nggak boleh makan kalau orang tuanya belum makan. Nah, sekarang enggak, rebutan sampai bapak anakku sik pak, anakku sik pak. Enggak ada zaman dulu. Pokoknya ibunya belum makan, anaknya, istrinya enggak boleh makan. Suatu hari dia masak, ibunya tidur, anaknya nangis, istrinya lapar. Ya toh? Mau bangunkan ibunya enggak berani karena ibunya lagi tidur. Dan dia punya keinginan dia tidak akan makan anaknya, istrinya kalau ibunya belum makan. Sampai dalam kisahnya anaknya itu menjerit sampai megangi kakinya bapaknya, Pak aku lapar aku pak, aku lapar aku pak. Tapi anaknya yang tadi pemuda tadi ngomong, jangan nak, kamu belum, kalau ibu mbahmu sudah makan kamu boleh makan. Kok ada laki-laki kayak gini istimewa. Kalau sekarang wes labu sampean belakangan sing cilik sik kada aki. Ya toh?
Anaknya suruh dahulukan. Wah, akhirnya ibunya bangun disuapi, setelah itu baru anaknya istrinya makan. Dia doa, ya Allah, ini ya Allah, ada yang namanya batu di depan ini ya Allah, dengan wasilah saya pernah berbaik kepada orang tua, tolong ya Allah batu ini engkau erset, engkau pindah sedikit, seret, tangannya tok keluar, badannya nggak bisa keluar. Ganti kamu pemuda kedua, siapa namanya? Jamil. Jamil doa, kamu pernah kebaikan apa Jamil? Saya punya kebaikan, saya itu dulu pernah digoda oleh seorang perempuan. Perempuannya sudah masuk kamar, sudah dikunci, tinggal ya wis dikunci, jebret. Padahal nih si Adit cinta mati ke perempuan ini. I love you forever. Cintanya sudah cinta mati. Adit ditarik di dalam kamar, perempuan yang cantik sekali, punya uang banyak, punya derajat tinggi, dikunci. Ayo Mas Adit. Ya apa? Seumpama ada kayak gini loh, ya apa? Gaspol apa rempol? Dia dipanggil, ayo Mas Adit, aku sudah siap. Tiba-tiba si Adit ngomong, Allah, ingat kepada Allah. Langsung dia dibuka pintunya, didobrak, Adit langsung keluar. Loh, hampir sudah. Akhirnya dia doa, ya Allah dengan barokahnya saya, hampir itu ya Allah engkau bukakan. Kan berarti wasilah, doanya tawasul dengan amal saleh yang dia lakukan. Bukan nggak ada ya Allah ersetkan, pindahkan batu, enggak, tapi dia ngomong ya Allah pindahkan batu, dengan barokahnya saya pernah terhindar daripada dosa zina. Namanya ad-du'a bitawasul bil amalis saleh. Ya. Akhirnya lari si Adit, nggak jadi zina. Hebat ya. Kalau ada laki-laki digoda perempuan punya derajat tok, tapi dia nggak cantik, biasa. Kok ono laki-laki digoda oleh perempuan cantik, dia nggak punya derajat, biasa. Tapi yang goda wes cantik, kaya, hebat. Apa nggak Roni langsung kelepek-kelepek, maju, gaspol. Tapi si Adit lain, hatinya kuat. Adit ditempak lari. Weh, keren nggak? Hebat. Nyerset lagi batu itu sedikit, set, akhirnya kepalanya tok yang bisa keluar, badannya nggak bisa. Kurang satu, angkat tangan yang satu. Ya Allah, saya minta ya Allah dengan saya barokahnya saya pernah baik kepada khadam saya. Dulu ada orang bantu, seumpama nih Adit punya anak buah Jamil. Dulu digaji Jamil 200.000, nggak terima, Jamil pergi. Si Adit megang uangnya Jamil sebanyak berapa? 200.000. Sama si Adit dibelikan kambing atau sapi. Si Jamil datang 10 tahun, kambingnya sudah beranak pinak banyak. Datang, mana uang saya dulu yang 500, kembalikan. Sama si Adit tuh sudah jadi kambing sebanyak itu, ambil kamu semua. Hebat ini. Kalau orang sekarang kan enggak, ini uang kamu, ya kambingnya milik saya. Tapi sak kambing-kambingnya yang karena dulu pakai uangnya si Jamil dikasihkan semua. Hebat ini orang. Hebat gak hebat? Hebat. Ya Allah, dengan barokahnya saya baik kepada pembantu saya, ya Allah tolong bukakan. Lah, pakai tawasul bil amali soleh, akhirnya pindah, seret, pindah. Akhirnya bisa keluar. Inilah yang disebut dengan doa bitawasul bil amalis saleh. Jadi kadang-kadang kamu juga bisa doa. Kamu punya keistimewaan apa? Coba amal kamu yang bisa diandalkan apa? Apa? Ngaji. Yalah, ini si Ali ngomong ngaji. Ya Allah, dengan barokahnya saya tiap pagi ngaji ya Allah walaupun ngantuk. Iku sing ngajine istiqomah, sing ngajine tukang tendung tak bisa ya aja, tak bisa. Ya, sing ngajine seminggu sekalian nggak bisa. Sing ngajine istiqomah iku loh. Ya, ya Allah, dengan barokahnya
Saya tiap pagi ngaji ya Allah, sampai ngantuk-ngantuk saya ya Allah di depan Gus Dewa ya Allah. Tolong ya Allah, kabulkan doa saya. Bisa diandalkan. Lah santri kok nggak punya andalan kayak gitu? Apa kalau doa sama Allah dengan amal solehnya? Repot toh. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, karena tiap hari saya ngaji, malaikat nyongok, bonje, bahan seminggu sekalian tak bisa. Ya toh, iki angel iki ya, angel wes. Kamu kalau pagi tidur nggak bisa, ya. Ada yang diandalkan, ya bil amalis saleh. Wes. Ada yang bidzatis saleh. Apa bidzatis saleh? Dengan menyebut zat yang saleh. Contoh, tadi itu yang saya contohkan di awal tadi itu. Gimana doa yang kamu hafalkan itu? Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyika. Nabi itu berarti bidzatis saleh. Jadi at-tawassul ad-du'a bitawassul bidzatis saleh. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah dengan barokah nabimu. Yang disebut dengan bukan amalnya, tapi orang yang dicintai oleh Allah. Nah, namanya apa? Tawassul bidzatis saleh. Dat siapa? Dat Kiai Hasan. Orang-orang yuk, Pondok Sidogiri, Pondok Genggong, Pondok Nurul Jadid, Pondok Lirboyo, kita sebut, ya Allah saya minta kepadamu ya Allah dengan berkahnya ulama Kiai Abdul Karim Lirboyo. Orang yang dicintai oleh Allah. Ini orang-orang yang gak suka dengan tawasul akan ngomong, oh yang bisa dibuat sebut namanya cuman Kanjeng Nabi, kalau selain Nabi gak bisa. Oh salah. Ini biasanya yang mereka kritik karena doanya wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika. Contohnya pakai nabi. Gak ada orang soleh, lo ada contohnya. Siapa yang pernah melakukan? Ini iling-iling. Ini biasanya kelemahan kita di sini. Apa? Sayyidina Umar itu pernah berdoa ketika musim paceklik. Apa ya paceklik iku Madurane? Laep ya. Laep gak turun hujan. Sayyidina Umar tuh doa begini. Ini hadis sahih. Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah saya meminta kepadamu ya Allah dengan tawasul nabimu fataskina, tolong kasih hujan kita. Enggak titik. Sayyidina Umar enggak titik. Diteruskan wa inna natawassalu ilaika bi aminabiyina, dengan pamannya nabi kita. Fasqina, berikanlah hujan kepada kita. Jadi Sayyidina Umar pernah bertawasul tidak hanya kepada Kanjeng Nabi tapi juga pamannya Kanjeng Nabi. Nabi apa bukan? Bukan. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad gak ada nabi. Itu menunjukkan tawasul dengan orang soleh juga boleh. Paham gak kamu? Tawasul dengan dzatis soleh juga boleh. Wong Sayyidina Umar mengatakan bi amin nabiyina. Siapa paman yang dimaksud yang dimaksud oleh Sayyidina Umar? Yaitu adalah Abbas. Abbas itu bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib itu pamannya Kanjeng Nabi, yang beriman kepada Kanjeng Nabi, yang berjuang sama Kanjeng Nabi. Kemudian karena Sayyidina Umar ngefan, Sayyidina Umar itu akhirnya tawasulnya dengan pamannya Kanjeng. Jadi kalau ada orang ngomong hanya boleh tawasul kepada Kanjeng Nabi, lawang Sayyidina Umar pernah tawasul kepada pamannya Kanjeng Nabi. Jadi tidak hanya Kanjeng Nabi, bil Nabi boleh, bil bisaleh boleh, dengan orang soleh juga boleh. Makanya dalam kitab Bughyah itu dikatakan at-tawassul bil anbiya wal auliya, tawasul dengan para nabi dan para wali. Ini dalam kitab Bughyah. Ya, ini Mahdi ini. Ya, ojo medem di. Ya. Wa amat tawasul bil anbiya was salihin, tawasul dengan para nabi dan orang-orang saleh, wal auliya dan para wali, fahuwa amrun mahbub, itu adalah perkara yang baik, sabitun fil ahadis, yang tertera jelas dalam hadis-hadisnya Kanjeng Nabi. Jelas. Oh gak ada musyrik-musyrikan di sini, nih gak ada.
Doa itu ada tekniknya. Yang diminta tetap Allah. Ya kalau yang diminta bukan Allah, ya bisa dikatakan musyrik. Wong yang diminta Gusti Allah. Yang terakhir, yang tadi apa? Tawasul, doa bid tawasul. Yang kedua, tawasul bid doa. Tawasul bid doa itu kita tawasul tapi dengan doanya orang lain. Bukan menganggap Allah itu jauh, bukan. Tapi menganggap diri kita ini rendah, diri kita banyak dosanya, sehingga kita minta kepada orang lain untuk dimintakan. Boleh enggak? Boleh enggak? Musyrik enggak? Contoh gini lah, gampang-gampangannya gini. Ada santri, ya. Santri datang sama saya, Ropik datang sama saya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mohon Gus doakan saya agar saya jadi orang sukses. Musyrik enggak? Lah masa kayak gini musyrik rek? Masa kayak gini musyrik? Justru kita dianjurkan untuk minta doanya orang lain. Itu namanya tawassul bid, perantara tapi dengan cara minta doanya orang lain. Mautan au ahyaan, baik dia sudah mati ataupun masih hidup, kamu datang kepada orang yang masih hidup minta, Kiai tolong, saya biasa datang ke guru saya, Assalamualaikum Kiai, ya apa Cong, doakan saya Kiai semoga barokah dunia akhirat. Iya nak, yang doa bukan saya, Kiai saya yang doa, karena saya meyakini Kiai saya lebih dekat dengan Allah. Mosok ngene musyrik. Atau kamu datang ke kuburan, bisa, Kiai saya minta didoakan Kiai jenengan yang di alam kubur, semoga saya ini jadi orang yang sukses. Bukan minta kepada kuburan, minta tolong didoakan. Nanti ada pertanyaan lagi, apa di kuburan itu dengar dengan omongan kita? Lah repot lagi nih pertanyaannya. Orang mati katanya nggak dengar omongannya orang hidup. Lah padahal hadisnya jelas. Ini tak bacakan hadisnya ya. Yo. Ini juga repot lagi nanti. Itu loh yang ngeritik ini loh. Kalau ada orang mati biasanya kita baca apa di atasnya? Apa? Talqin, ya toh? Orang mati ditalkin. Ini kalau orang-orang nggak suka sama talqin ngomong, orang mati kok dibocori pertanyaannya malaikat mungkar nakir. Kan pembocoran itu namanya. Ya, bocoran soal. Jadi kalau ono arek SD takon sama saya, Gus, boleh nggak membocorkan soal pertanyaan waktu ujian? Boleh. Orang mati aja dibocori, jawabannya mungkar nakir. Ujiannya mungkar nakir. Lah, ini ada yang ngeritik juga, orang mati nggak dengar ini. Orang mati kamu kasih tahu nggak dengar karena sudah beda alam. Loh, sik dengarkan. Ada hadis sahih berbunyi begini, mamin ahadin yamurru biqabri akhihil mu'min. Kalau ada orang lewat di kuburan saudaranya, temannya yang sama-sama iman. Kamu punya teman iman meninggal dulu, kana ya'rifuhu fid dunya, dan yang meninggal itu kenal sama kamu di dunia, kamu lewat di kuburannya, fayusallimu alaihi, kemudian kamu uluk salam kepada dia. Ada santri sini kok mati, kamu lewat di kuburannya, terus kamu uluk salam, assalamualaikum. Uluk salam kepada yang sudah mati. Teman kamu kenal sama kamu di dunia dulu, ngaji duduk bareng kayak gini, teman dekat. Saya punya teman dekat dulu namanya Mustaqim dari Jember. Dia teman dekat saya. Mati tapi dia sudah meninggal. Ini kalau saya datang ke kuburannya, saya uluk salam, assalamualaikum, kata para ulama, illa arafahu, maka dia kenal dengan orang yang uluk salam itu, waradda alaihi salam, dan dia menjawab salamnya. Artinya apa? Artinya tahu dan kenal dan mendengar. Loh, hadisnya sahih. Maka orang yang uluk salam akan dijawab waradda alaihi, dan dia menjawab. Lah sekarang kalau nggak dengar jawab salam apa enggak? Coba kamu ngobrol sama orang yang tengel, orang yang nggak dengar itu loh.
Kalau Maduranya apa? Orang kopok ya. Orang kopok, kamu ajak Assalamualaikum, gak denger dia. Coba kamu ketemu dengan mbah-mbah yang tua-tua yang gak tapati denger. Assalamualaikum, meneng tok orangnya. Assalamualaikum, gak denger. Loh mbah, gak denger dah? Ndak, tengel. Ya, ndak denger. Tapi orang yang meninggal denger, bahkan lebih pendengarannya lebih hebat daripada orang yang hidup. Qur'ana laihi, bahkan apa? Suara sandal kita ketika kita pulang dari kuburan mereka dengar. Dari hebatnya pendengarannya orang yang. Nah sekarang kamu datang ke kuburan terus ngomong, Mbah Yai mohon doakan saya kepada Allah. Yang dituju Allah. Kita minta didoakan agar anak cucu saya barokah. Itu juga disebut dengan kata para ulama tawassul bid doa. Apa? Tawassul berdoa, perantara dengan doanya orang lain. Jadi pada intinya tawasul itu bukan minta kepada selain Allah, tapi mintanya kepada, catatan utamanya itu. Tawasul itu mintanya kepada. Jadi kalau kamu ditanya orang tawasul itu musyrik, loh musyriknya di mana? Lah kamu minta sama kuburan, ya siapa sih minta sama kuburan? Kita mintanya kepada Allah, meyakini muasirnya Allah, yang mewujudkan Allah, yang mentakdirkan Allah, semuanya Allah. Jadi tawasul itu hanya teknik doa. Jadi nggak bisa dilihat dari segi manapun, tidak akan bisa dikatakan musyrik ya. Wes, ini jadi kita kalau memahami tawasul seperti ini nggak salah jalan, nggak salah paham. Mereka yang nggak suka dengan tawasul, yang nggak senang dengan tawasul, akhirnya ngerti, oh tawasul itu seperti itu toh. Jadi mereka akhirnya tidak menganggap tawasul itu musyrik. Bahkan kalau dalam kitab apa tadi Bughyatul Mustarsyidin dikatakan amrun mahbub, sesuatu yang baik, sesuatu yang dianjurkan, sabitun fil ahadis, bahkan di dalam hadis-hadis tertera jelas, tertera shareh. Ini kajian dengan tawasul, semoga bisa memberikan pemahaman kepada kita. Dan semua orang yang mendengarkan kajian ini bisa lebih paham lagi dengan tawasul, sehingga tidak mengkafirkan, tidak memusyrikan, tidak menganggap tawasul itu sebagai perkara yang tidak baik. Tawasul adalah amaliyah yang baik, yang ulama-ulama kita bahkan dari para sahabat juga melakukan tawasul. Semoga barokah, semoga manfaat. Al-Fatihah. Suratul ladzina